menghinakan diri dengan menghambakan. Macam mana menghambakan ke depan Allah? Untuk wudhu saja Anda ada pembantu-pembantu untuk menuangkan air itu. Kecuali ada wudhu. Bisa lagi, saya memang tak boleh karena saya sakit, saya tua, saya apa-apa. Tengok kenapa? Li'annaha tarafuhun la yaliqu bil muta'abbid. Anda ini hamba. Yang namanya hamba itu tidak boleh tarafuh. Tarafuh itu macam apa ya? Berkaya-kaya diri lah istilahnya. Bermegah. Itu tarafuh. Karena itu di dalam haji tidak boleh tarafuh. Setiap yang ada hal tarafuh pasti kena denda. Kenapa? Karena haji itu ibadah, tidak boleh ada tarafuh. Wan nafat wa tansyif, dan juga disunahkan untuk meninggalkan an-nafat wa tansyif. Nafat itu macam ini. Jadi habis wudhu kan bukan semua kan? Karena macam ada tabari. Di Indonesia tak macam itu. Di Indonesia apa? Di mana tak macam itu? Kalau ada orang makanya ketika dicakap begini-begini, dia takna. Nah, ketika ada asar-asar wudhu, dia buat begini-begini, maknanya dia itu tak macam takna ibadah, takna asarul ibadah. Tasnif itu mengeringkan, kecuali ada udur, dingin atau apa, baru boleh. Wa tahrikul khotim, disunahkan yaitu untuk tahrik khotim, menggerakkan cincin. Kenapa? Agar air itu boleh masuk ke dalam cincin. So tengok di annahu ablagh fi isalil ma' walau lam yasil illa bihi wajib. Maaf, an-nafat wa tansyif di sini bukan makruh, akan tetapi khilaful aula. Khilaful aula, tengok. Li annahu katabari minal ibadah fa huwa khilaful aula lal mubah wa tasnif wa tansyif huwa akhdul ma'i binahwi mindil fa huwa khilaful aula bila udur. Fa in kana bi udrin fa yusannu ka harrin wa bardin wa khaufi iltisaqi najisin. Kalau ada udur dia sunnah. Kata ada udur khilaful aula. Wal buda'ah bi a'lal wajib. Yang atas buda'ah kita mula daripada awal, daripada a'lal wajib. Jangan kalau berwudu itu mula dengan tengah, kena mula daripada a'lal wajib. Wa fil yadi wa rijli bil asabi. Ya buat rejil bil asobi. Jangan memulai dengan sini, tapi memulai dengan jari jemari. Lil ittiba. Menurut Ibn Hajar, wa in subba alaihi ghairuhu. Indah Ibn Hajar, disunahkan untuk memulai daripada asobi kalau menurut musannaf dalam keadaan Anda ambil sendiri. Tapi kalau dalam keadaan ada orang yang menuangkan untuk Anda, dimulai daripada sunnah, mulai daripada siku, bukan dari asobi. Ini ada cerita, disunahkan mulai daripada asobi dalam keadaan apa. Wa in subba alaihi wa irihu inda Ibn Hajar. Tengok. Wa fil yadi wa rijli bil asobi fa in subba alaihi wa irihu bada'a bil mirfaqi wal ka'ab. Atas. Wa fil yadi wa rijli bil asobi, dan disunahkan untuk memulai daripada rijil dan tangan itu dari asobi. Kalau ada orang lain yang menuangkan, maka dia tidak mulai dengan asobi, tapi mulai dengan al-mirfaq wal ka'ab, mulai daripada siku dan mata kaki. Ibn Hajar tak ada beza, sama saja. Wa dalkul udwi disunahkan ketika berwudu itu Anda memijat sikit. Karena adal itu wajibun indah Imam Malik, menggosok. Wa mashul makin itu ini nih. Nah, sunnah. Tapi biasanya ada macam tai banyak di sini. Nah, kalau ada tai banyak di sini, maka membasuh ini bukan sunnah, akan tetapi wajib. Panggilan Hah? Panggilan Anak mati. Anak. Di sini nyati. Nah. Wastiqbalul kiblah disunahkan ketika berwudu Anda menghadap Kiblat. Wa wad'ul ina an yaminihi in kana wasi'an. Disunahkan Anda itu
ketika inak taruh di kanan. Jadi ketika Anda nak apa namanya ini? Ciduk. Menciduk itu mudah kan, tetapi fa'in yusab babihi fa'an yasarihi. Kalau Anda tidak menciduk akan tapi dituang di sebelah kiri. Tuang maksudnya orang tua. Orang lain. Ada orang lain tuang sebelah kiri. Annahu amkan fihi ma. Oh, itu biasa bil apa namanya taisir ya, biasa bil taisir. Wa an la yang kusama muhu an muddin. Mud mud. Kalau Anda maknanya wudunya harus kurang daripada mud. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wudhu dengan 1 mud. Kita 1 mud untuk membasuh muka saja kurang. Membasuh muka saja kurang. Jangan kurang dari 1 mud. Jangan kurang dari 1 mud. Walaupun ada orang yang boleh wudhu kurang daripada 1 mud, tapi tidak boleh kurang daripada 1 mud. Wala yatakallama fi jami'i wudu'ihi illa limaslahatin. Ketika tengah-tengah wudu tidak boleh untuk cakap kecuali untuk maslahah. Kalau untuk memperingatkan orang buta nak masuk lubang atau apa, bukan sunnah lagi berbicara, wajib hukumnya. Wala yaltimu wajhahu bil ma, tak boleh ada cakap. Macam ini nih. Macam airnya itu menampar muka, itu tak boleh, itu tak sunnah. Itu tak sunnah. Begitu pula dengan di sini wayak tasida filma, jangan terlalu boros, wayat tawakkor osyas, wayat shoba min fadli tohurihi. Jadi disunahkan kalau ada air sisa dari dia berwudu disunahkan untuk diminum. Wala yamsahur raqabah, wala yamsahur raqabah. Tidak membasuh, tidak apa namanya menyapu tengkuk sini. Hah? Wala yamsah. Qala Nawawi li annahu khabara innahu amanun minal ghil au syadidut ta'af fala yu'mal bihi. Ini adalah di antara maudhi yang sedikit pelik sedikit di dalam Muqaddimah Hadramiyah. Di dalam tarim ketika ada wala yamsahur raqabah, semua tolabah cakap bal yamsahur raqabah. Bal yamsahur raqabah, al-mu'tamad yamsahur raqabah. Tapi ketika ada guru sudah kayak macam ta'abudan gitu, ta'abudan. Ketika cakap wala yamsahur raqabah, bal yamsahur raqabah, semua awal tolabah macam membenarkan karena al-illah wala yamsahur raqabah li'annahu laisa fil masbil fi la aslalahu, karena masur raqabah itu dalam hadis la asla lahu, tapi di dalam fikih makna la aslalahu ay la aslalahu sahih. Maknanya tidak ada yang sahih, tak apa, yang dhaif ada. Dan dhaif boleh dipakai untuk fadhailul amal. Suf wa qala al-faqihi fi syarhil bidayah wa fihi haditsun akhar marfu'un sahahahu Ruyani wa huwa man tawaddaa wa masaha unukahu wa qiyal billa yaumal qiyamah. Suf ada hadis sahih marfu'. Wa yaqulu ba'dahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ba'sa bi du'ai indal a'dha. Maknanya wa indal a'dha ketika membasuh muka ada doanya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh. Imam Ghazali ada di dalam Bidayatul Hidayah, itu sunnah wa la ba'sa bil a'dha indal wudu. Baca faslun wa yukrahul israf. Faslun yukrahul israfu fihi bisaddi. Setelah kita membahas sunanul wudu, sekarang kita akan membaca apa makruhatul wudu. Di antara yang yukrah di dalam wudu itu al-israfu fihi bisad. Maknanya Anda memakai air lebih dari kebutuhan Anda, keperluan Anda. Ini adalah makruh, dibilang walaupun di dalam syaq, di dalam laut ataupun sungai, tetap makruh. Makruh ini kalau air itu di sungai atau kepunyaan Anda sendiri, tapi kalau air masjid atau air punya orang, al-israfu haramun. Al-israfu haramun. Sof tengok.
Yukrahul israfu fihi ay al-wudu bisaf bi khilafil ghawas. Itlaf fi kalau menyelam ada makruhnya. Nah, di dalam menyelam itu tak ada itlaf. Berbeza dengan sop, apa yang sudah tertuang akan masuk ke mana namanya? Akan ke jatuh ke tanah, sudah tidak digunakan lagi. Berbeza kalau Anda menyelam. Itlaf itu. Hah? Itlaf. Itlaf itu merusak. Merusak. Wadzalika bi an ya'khudha. Apa itu israf? Bi an ya'khudha lil udwi aktsara mimma yakfi fi wajibihi wa masnunihi walau ala syaqi. Asyaq di sini adalah Laut. bukan laut, pantai. Pantai. Pinggiran lain. Kalau Anda berwudu di situ makruh. Besok nih terjemah apa? Tuang. Tuang. Dengan tuangan. Begitu pula dimakruhkan itu takhlilul lihyah al-muhrim. Bukankah takhlilul lihyah itu sunnah yang awal, tapi untuk muhrim makruh. Kenapa kalau sampai Anda tuh khalil lepas satu mut, dua mut, 3 kambing. 3 kambing, tapi indah Ibn Hajar yusan mutahlil gerefik. Jangan 5 kambing sudah kena kambing ada. Waziyadah ala talas dan lebih daripada 3 ma'al yakin wal isti'anah biman yaghsilu a'dha'ahu illa bitubrin. Dan begitu pula dimakruhkan isti'anah. Apa? Isti'anah itu meminta tolong untuk membasuh, menuangkan tanpa ada udzur karena ada unsur tarafu. Ada unsur tarafu. Oke, dan ada banyak sekali makruh-makruh yang lain. Tengok wa an yatawaddo'a walau ghairu junubin fi ma'in raqid malam yastabhir. Anda berwudu di ma' raqid. Yang mana ma' raqid ini lam yastabhir. Lam yastabhir ini ketika Anda goyangkan yang ujung gelombangnya itu sampai kepada ujung. Itu namanya lam yastabhir. Kalau gelombangnya tidak sampai di ujung, maknanya air ini yastabhir banyak. Kalau Anda berwudu di ma'un raqid atau mandi di ma'un raqid yang mustabhir tak makruh. Karena ma'un raqid ini boleh jadi tempatnya jin. Begitu pula wa taharah mimma ikhtulifa fi tahuriyatihi. Apakah ini tahir atau tak? Yukhtalaf. Au min fadli imra'atin atau min fadli imra'atin. Jadi kalau ada wanita wudu, sisanya wudunya perempuan, Anda buat wudu itu tak boleh. Tapi kalau wudu bersama wanita tak apa-apa. Surah kan. Wanita istri Anda wudu di bejana, kan ada sisa kan? Sisanya wudu itu Anda gunakan untuk berwudu, itu yang makruh. Kita mau berdiri dulu, kita kasih baru ini. Tak apa. Mulai kan transisi. So tengok ibaratnya min fadli imra'atin. Dari sisa wudunya perempuan, bukan sisa wudunya laki-laki. Jadi kalau Anda wudu masih sisa, kemudian zaman wudu masih sisa, kemudian hazim wudu, kemudian saya wudu, tak makruh karena ini laisa min fadli imra'atin bal min fadli rajulin. Kalau surah sama-sama kan Tak apa-apa karena ada surah, Anda wudu sama-sama dengan perempuan. Jadi perempuan basuh, Anda basuh. Macam itu saling basuh, satu sama saling tuang, tak apa-apa. Tapi kalau perempuan Hah? perempuan itu makro. Perempuan dengan wallahu a'lam mungkin ya, mungkin makruh. Tapi ini maksudnya airnya kurang 2 kolah ataupun Tak kira. Tak tahu kenapa mungkin di wudunya perempuan itu ada unsur yang buat tak baik untuk laki-laki. Ini muqarrar. Au ina'i nuhasin, au ina'i nuhas. Au ina'i nuhas atau inanya itu daripada nuhas. Alama marra au bitarkit tayammum au sunnatin muakkadah. Semua sunnah wudu yang ditinggalkan boleh jadi dia itu makruh. Kita sampai sini dulu. Semoga kelas kita itu berkah dan juga sudah ada